Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang sistem saraf dan hormon dan alat indera manusia. Yang anggotanya: 1. Khairatul Aini, 2. Raudah Mawadah, 3. Siti Dinda Tiarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Aini akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama yaitu pengertian sistem saraf. Jadi, sistem saraf merupakan suatu koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, yang mana untuk diterjemahkan dan menyampaikan informasi apa saja yang telah didapatkan ke efektor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi sistem saraf. Yang pertama yaitu input sensori. Input sensori berfungsi menerima rangsangan atau stimulus yang kemudian akan disalurkan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu integrasi. Integrasi merupakan saat di mana otak dan sumsum tulang belakang mengolah apa saja informasi yang telah didapatkannya dari seluruh tubuh dan kemudian akan mengirimkan kembali hasil respon yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu output motoris, yaitu menghasilkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut neuron. Lalu, apa itu neuron? Nah, seperti pada gambar, struktur neuron ada tiga. Yang pertama yaitu dendrit, yang kedua yaitu badan sel, dan yang ketiga yaitu akson. Yang pertama yaitu dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima sinyal dari reseptor juga dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Yang ketiga yaitu akson, yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Tipe neuron berdasarkan fungsinya terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu neuron motorik, yang kedua neuron sensorik, dan yang ketiga neuron intermediate. Selanjutnya, tipe neuron terbagi atas 4 menurut bentuknya. Yang pertama yaitu bipolar. Bipolar terdiri atas satu akson dan satu dendrit. Yang kedua yaitu multipolar, yang terdiri atas satu akson dan banyak dendrit. Yang ketiga yaitu unipolar, yang hanya memiliki satu akson yang bercabang. Yang keempat yaitu anaksonik, yang terdiri atas banyak dendrit namun tidak memiliki akson. Lalu, bagaimanakah proses pengantaran impuls saraf pada neuron? Simaklah gambar berikut ini. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensi aksi. Pada kondisi biasa, yaitu saat akson tidak mengantarkan impuls saraf, bagian dalam akson berbuatan negatif dibanding bagian luar. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Dan ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem saraf. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudah Mawadah akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang hormon. Hormon bukanlah kata yang asing lagi di telinga kita. Tetapi sebenarnya, apa sih hormon itu? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu dalam kata hormon, atau dalam bahasa Inggris sama dengan to excite, yang artinya merangsang. Jadi, hormon berfungsi untuk merangsang. Hormon ini berupa senyawa kimiawi yang perannya untuk komunikasi sel dan regulasi dalam sistem tubuh kita. Sehingga sistem hormon ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. Tapi kenapa sih hormon memiliki fungsi untuk komunikasi sel? Untuk menjawabnya,
Yuk kenalan lebih lanjut tentang hormon. Di dalam tubuh kita, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasi berada di dalam sel, tetapi untuk mempermudah pemahaman kita menggambarkan reseptornya berada di permukaan sel seperti gambar di samping. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal. Meskipun hormon dapat menjangkau semua sel yang ada dalam tubuh kita, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor yang dapat berikatan dengan hormon. Bagaimana mekanismenya? Kebanyakan hormon akan distribusi melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok dengan hormon akan berkomunikasi atau berikatan dengan hormon tersebut, seperti halnya kunci cocok dengan gemboknya. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok dengan hormon tersebut tidak akan terpengaruhi. Nah, sel yang tidak terpengaruhi inilah yang disebut dengan sel target. Macam-macam kelenjar endokrin atau hormon dibagi menjadi 5. Yang pertama kelenjar hipofisis, yang kedua kelenjar tiroid, yang ketiga kelenjar pankreas, yang keempat kelenjar adrenal, dan yang kelima kelenjar kelamin. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari macam-macam endokrin. Yang pertama kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang mengatur segala fungsi kelenjar lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Kelenjar ini terletak di dasar otak dekat hipotalamus. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring, dan kelenjar ini berfungsi untuk mengatur sensitivitas tubuh dalam hormon lainnya dan pembuat protein. Yang ketiga, kelenjar pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum berfungsi untuk memproduksi hormon seperti insulin dan enzim yang menghancurkan makanan dalam perut. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab untuk merespon stres pada sintesis. Yang kelima, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin yang dihasilkan oleh alat kelamin pria dan wanita yang berfungsi untuk memunculkan ciri kelamin pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Dinda Tiarani dengan NIM 2012976 akan melanjutkan materi berikutnya yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan menyampaikan materi tentang alat indera. Alat indera adalah alat untuk mengenal dunia lingkungan sekitar. Alat indera terdiri atas 5 indera yang disebut juga panca indera, yaitu indera penglihatan, mata, indera pendengaran, telinga, indera pembau hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yaitu mata. Di sini udah terdapat nih teman-teman gambar bagian-bagian dari mata. Yang pertama ada kornea atau selaput bening yang berguna untuk meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya itu akan berakhir pada selaput jala atau retina. Yang kedua ada iris atau selaput pelangi, terletak di belakang kornea mata. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut anak mata atau pupil. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa yang berguna untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Selanjutnya yaitu ada badan bening yang berguna untuk meneruskan cahaya yang telah melalui lensa. Selanjutnya ada apa lagi nih? Yaitu ada retina loh, atau selaput jala,
yang berguna untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Dan yang terakhir ada saraf mata nih, berguna untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Wah, tak terasa ya, udah 2 pembahasan aja nih. Selanjutnya yang ketiga, ada indera pembau hidung. Di sini teman-teman bisa perhatiin gambarnya, ada saraf pendeteksi bau, lapisan pembau, lubang hidung, dan juga rongga hidung. Nah, hidung ini merupakan indera pembau sebagai alat pernapasan nih. Di dalam lubang hidung, di dalam hidung tepatnya terdapat saraf pembau. Rangsang bau yang diterima hidung diteruskan ke otak nih. Ketidakmampuan indera pembau untuk mencium bau dinamakan anosmia. Jadi ini sebuah penyakit ya, teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk nih ke indera pengecap atau lidah. Lidah terletak di dalam mulut. Lidah merupakan indera pengecap. Saraf pengecap terdapat pada bintil-bintil lidah. Bintil-bintil itu merupakan sebuah papila. Lidah mempunyai bagian-bagian yang peka terhadap rasa tertentu, yaitu yang pertama, ujung lidah peka terhadap rasa manis, dan ujung yang selanjutnya samping lidah nih peka terhadap rasa asin dan juga asam, dan yang terakhir ada pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Nah, teman-teman bisa perhatikan bagian-bagian lidah yang dimana sih untuk pengecap rasa pahit, dimana sih untuk pengecap rasa asin, asam maupun rasa manis. Di sini sudah saya tampilkan ya gambarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, indera peraba, yaitu kulit. Di sini juga teman-teman bisa perhatiin gambarnya. Di sini ada kulit ari, jangat, pembuluh darah, lapisan lemak, kelenjar minyak, saluran keringat, dan juga kelenjar keringat. Nah, kulit ini merupakan indera peraba. Di dalam kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Tidak semua permukaan kulit merupakan alat peraba yang sama pekanya. Bagian paling peka adalah ujung jari dan juga bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan juga sakit. Nah, sekian pembahasan tentang alat indera yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami selaku kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penugasan kali ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.